Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala umuri dunya din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku, amin. Baiklah anak-anak, buka bukunya halaman 17 ya, yaitu bagian C, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Kitab-kitabnya kalian kemarin sudah ditulis ya. Yang terakhir adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diharapkan dengan diturunkannya Al-Qur'an ini akan menjadikan petunjuk bagi manusia yang telah Allah berikan akal dan pikiran, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, falhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia itu diilhamkan, dikasih sifat fujur dan takwa, sifat jelek dan sifat bagus, jadi bisa berpikir ya. Jadi demikian, kita ini bagian C dibaca dulu silahkan ya, yaitu petunjuk kepada manusia agar berperilaku ya, berperilaku kepada Allah seperti apa, yaitu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berperilaku kepada sesama manusia bagaimana, yaitu dengan beradab ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan hakun muslimin ala muslimin situn, ada hak sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasalim alaih, apabila bertemu maka bersalam. Fa idza da'aka fajhibu, apabila dipanggil maka dijawab. Fa idzan tasohaka fansahu, apabila dia membutuhkan nasihat dalam kebingungan maka nasihatilah. Idza atosa fasami hamidallahu fasamit, apabila bersin pun maka kita harus menyebutkan yarhamukallah, teman kita bersin ya. Wa idza marido fa'udhu, apabila dia sakit kita jenguk. Wa idza mata fatsbahu, apabila dia meninggal maka kita antar dia ke yang kuburnya. Jadi seperti itu. Jadi itulah hak sesama muslim ya. Itu kemudian kita harus berperilaku kepada, di sini adalah pada hewan, kepada berperilaku seperti apa ya, kita memeliharanya ya dengan baik. Jangan membuat kerusakan terhadap hewan dan juga kepada tumbuh-tumbuhan, karena semuanya itu adalah hidup, semuanya hidup. Jadi cuma bedanya antara kita dengan tumbuhan misalnya, kalau kita punya indera 5 indera, kalau tumbuhan mungkin hanya 2 indera saja. Kita bisa indera pendengaran, bisa berbicara, indera penciuman, indera penglihatan. Namun tumbuhan mungkin hanya punya 2 indera saja, begitu menurut Syekh. Jadi tidak bisa, tumbuhan tidak bisa ngomong, tidak bisa, hanya punya indera saja, indera 2 saja. Tapi kalau kita membinasakannya, merusak entah itu hewan, tumbuhan, alam semesta, maka kita akan mendapatkan dosa, kecuali kita untuk dipergunakan. Contoh, kita menyembelih kambing untuk dimakan, boleh. Kita menyembelih misalnya untuk kurban, kita misalnya memotong pohon kayu untuk dibikin rumah, boleh. Kita misalnya menupas
cukut-cukut karena untuk ditanami boleh. Tapi kalau kita hanya tidak dimanfaatkan, hanya dirusak saja, misalnya tumbuh-tumbuhan kita pakai parang, dicacarin semua, tetapi tidak dibuat apa-apa, itu cuma maka itu tidak, jadi harus ada kemanfaatan di situ. Nah, seperti itulah berakhlak kepada lingkungan. Sebagaimana ini digambarkan, ini berakhlak kepada Allah, misalnya sholat ya. Kemudian ini, nah, berakhlak kepada teman, bersalaman, berakhlak kepada hewan, memeliharanya, kepada bunga. Nah, inilah Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita agar kita selamat di dunia dan akhirat, agar kita bahagia di dunia dan akhirat, agar kita sejahtera di dunia dan akhirat ya. Semua diajarkan dalam Al-Quran, mulai seperti dalam beribadah, berperilaku seharian kepada siapapun. Nah, itulah makanya dari itu kita harus bersandar, menjadikan Al-Quran itu tempat kita mengambil keputusan, tempat kita mengambil sebuah pemikiran atau falsafah hidup atau cara pandang hidup kita. Jangan sampai cara pandang hidup kita mengikuti orang-orang yang sekuler, orang-orang yang bersandarkan kepada pemikiran manusia, karena itu tidak akan menyesatkan kita di dunia wal akhirah. Mungkin ini aja penjelasannya ya anak-anak. Untuk tugasnya ini kalian boleh menggambar nih salah satunya ya. Tugasnya adalah menggambar ini. Boleh menggambar yang lagi sholat ini, atau menggambar yang lagi ini salaman, yang lagi bersalaman, yang lagi ngasih makan ayam, nah, yang lagi bercermin. Pilih salah satu ya, boleh menggambar tugasnya. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.